Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Biomedik akan mempresentasikan mengenai peran mikroba bagi kesehatan. Bakteri yang kami pilih untuk bahan review yaitu bakteri Escherichia coli yang terdapat pada tubuh manusia. Kami memilih bakteri tersebut karena pertama, referensinya banyak dan banyak orang yang belum tahu juga kalau E. coli sendiri memiliki banyak manfaat. Karena sebagian besar dari mereka hanya mengerti sebagai penyebab dari diare dan membantu proses pencernaan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan lagi terlebih dahulu. Saya sendiri Faradi Bayasmin dengan NIM belakang 172 dan ada teman saya Vika Firdausa dengan NIM belakang 176, Anissa Aulia Kamila dengan NIM belakang 038, Ibradi Prayoga dengan NIM belakang 060 dan Aisyah Hanifah Hairani Putri dengan NIM belakang 046. Topik yang akan kami bahas dalam video ini yaitu peran mikroba atau bakteri bagi kesehatan dengan judul pembahasan The Benefits of E. coli Bacteria for Human Health. Slide selanjutnya ada rumusan pertanyaan yaitu apa saja manfaat kesehatan yang dapat diperoleh dari bakteri E. coli selain untuk pencernaan. Selanjutnya yaitu teknik penentuan kata kunci. Kelompok kami mendapatkan tema tentang peran mikroba atau bakteri bagi kesehatan dan kami mulai berdiskusi untuk menentukan suatu topik yang lebih spesifik. Nah, dari hasil diskusi tersebut, kelompok kami memutuskan untuk menganalisis satu bakteri yaitu bakteri Escherichia coli atau yang biasa kita kenal dengan bakteri E. coli. Alasan kami untuk menganalisis bakteri E. coli itu sendiri dikarenakan bakteri ini merupakan bakteri paling familiar dan juga sering dijadikan bahan penelitian, serta banyaknya jurnal yang membahas tentang bakteri ini. Hal tersebut dapat dibuktikan ketika kelompok kami mencari artikel maupun jurnal dengan keyword benefit of E. coli. Kami menemukan sekitar 400.000 jurnal yang relevan, sedangkan ketika kami mencari keyword dengan nama bakteri lain, hasil yang didapatkan tidak sebanyak pencarian menggunakan keyword E. coli. Dalam menentukan kata kunci ini, kami menyesuaikan dengan tema mengenai peran mikroba bagi kesehatan sehingga kata yang dipilih harus berkaitan dengan hal tersebut. Nah, dalam mini literatur review kali ini akan membahas bakteri E. coli dan pertanyaan yang ingin diselidiki mengenai manfaat bakteri E. coli itu sendiri, sehingga keyword yang kami gunakan untuk mencari jurnal yang relevan yaitu E. coli, benefit, human health, dan juga bakteria. Nah, selanjutnya yaitu strategi dalam pencarian literatur, di mana kelompok kami menggunakan teknik Boolean logic untuk mendapatkan literatur yang relevan sesuai dengan topik yang kami tentukan. Boolean logic itu sendiri merupakan pelacakan yang menyatakan tentang hubungan antara variabel yang dicari dengan variabel terikat. Boolean logic juga merupakan identitas spesifik tentang artikel yang akan dicari. Boolean logic itu sendiri terdiri dari operasi logika, AND, OR, dan juga NOT. Pada fitur pencarian Google, operasi ini merupakan bagian dari fitur pencarian dasar. Karena kelompok kami telah menyepakati bahwa keyword yang kami gunakan yaitu E. coli, benefit, human health, dan juga bakteria, maka ketika mencari jurnal dengan metode Boolean logic, kelompok kami gunakan adalah E. coli and benefit and human health dan juga and bakteria. Setiap orang dalam kelompok kami itu bertugas untuk mencari satu jurnal dikarenakan dalam setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Kemudian jurnal yang telah kami temukan wajib di-share di grup WhatsApp kelompok untuk memudahkan anggota lain membaca jurnal yang telah kami temukan itu sendiri, dan juga saling mengoreksi kesesuaian jurnal dengan topik yang akan dibahas serta menghindari adanya jurnal yang sama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik ekstraksi yang kelompok kami gunakan dalam menelaah 5 jurnal. Yang pertama adalah kami membaca jurnal yang telah ditemukan secara cepat dan menemukan poin-poin penting apa saja yang ada di dalam jurnal tersebut. Kelompok kami menggunakan teknik pembacaan secara screening dengan cepat untuk mengetahui isi dari garis besar dari
jurnal-jurnal tersebut. Kemudian yang kedua adalah mengklasifikasikan poin penting jurnal ke dalam sebuah tabel mini literatur review yang telah disediakan untuk mempermudah memahami isi jurnal. Nah, tabel mini literatur review ini berisi tentang cakupan penelitian, desain penelitian, inkonsistensi, hal yang perlu diuji lebih lanjut, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan telaah pada jurnal untuk mengetahui apakah kami memang telah benar-benar paham mengenai apa isi dari jurnal yang telah kami cari. Nah, selain melakukan screening atau pembacaan secara cepat untuk mengetahui garis besar dari isi jurnal tersebut, kami juga tetap melakukan pembacaan secara keseluruhan pada jurnal tersebut untuk mengetahui isi atau substansi dari jurnal-jurnal tersebut. Kemudian yang keempat adalah membuat kesimpulan secara garis besar tentang kelima jurnal yang telah kami cari untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami isi dari kelima jurnal tersebut secara lebih cepat. Setelah kita melakukan screening dan memahami isi atau substansi dari jurnal tersebut, kami membuat sebuah kesimpulan untuk mempermudah pembaca nantinya dalam memahami dan mengetahui lebih lanjut tentang isi dari jurnal-jurnal tersebut. 5 jurnal yang kelompok kami telaah, yaitu yang pertama adalah jurnal yang berjudul Metabolic Genes on Conjugative Plasmid are Highly Prevalent in Escherichia coli, Protect Against Antibiotic Treatment. Kemudian jurnal yang kedua berjudul tentang A Bacteriophage Cocktail Targeting Escherichia coli, Reduce E. coli in Simulated Gut Condition while Preserving a Non-Target Representative Commensal Normal Microbiota. Kemudian jurnal yang ketiga berjudul Anti-Cancer and Anti-Inflammatory Effect Elicited by Short-Chain Fatty Acid Produced by Escherichia coli Isolate from Healthy Human Gut Microbiota. Kemudian yang keempat adalah jurnal yang berjudul Metabolic Output Defines Escherichia coli as a Health-Promoting Microbe Against Intestinal Pseudomonas aeruginosa. Kemudian jurnal yang terakhir berjudul tentang Environmental Escherichia coli Ecology and Public Health Implication e-Review. Baik, kesimpulan akhir yang dapat kelompok kami tarik setelah membaca 5 jurnal yang berhubungan dengan manfaat bakteri Escherichia coli, yaitu bakteri Escherichia coli merupakan bakteri yang biasa ditemukan di usus manusia. Kebanyakan strain bakteri ini tidak berbahaya, namun beberapa strain dapat menyebabkan penyakit yang berat. E. coli juga terkenal sebagai bakteri patogen penyebab diare yang sering ditemukan di Indonesia. Tetapi berdasarkan dari hasil mini literatur review yang telah kami lakukan, ternyata E. coli juga memiliki banyak manfaat. Seperti yang pertama, Bacteriophage E. coli jika dikembangkan dan diproses melalui beberapa tahap rekayasa genetika tertentu dapat menggantikan antibiotik sebagai obat sistem pencernaan. Karena Bacteriophage E. coli tidak sembarangan membunuh bakteri di usus seperti yang dilakukan antibiotik saat menyembuhkan penyakit pada sistem pencernaan. Kemudian ada yang namanya SCFA atau Short Chain Fatty Acid atau asam lemak yang berantai pendek yang diproduksi oleh E. coli dari saluran pencernaan manusia yang sehat dapat menghambat pertumbuhan sel kanker usus dan juga dapat mengurangi peradangan dengan menghambat produksi mediator inflamasi tertentu. Selain itu, SCFA juga dapat merangsang produksi sitokin antiinflamasi yang dapat membantu melindungi tubuh dari peradangan. Kemudian yang terakhir, bakteri Escherichia coli menghasilkan senyawa metabolit yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen seperti Pseudomonas aeruginosa yang dapat membantu mencegah infeksi usus. Senyawa metabolit yang paling aktif dalam menghambat pertumbuhan Pseudomonas aeruginosa adalah asam laktat dan asam asetat. Senyawa metabolit yang dihasilkan Escherichia coli juga dapat mengurangi peradangan usus dan meningkatkan integritas mukosa usus. Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa bakteri E. coli memiliki potensi untuk digunakan sebagai probiotik untuk meningkatkan kesehatan usus dan mencegah infeksi bakteri patogen seperti Pseudomonas aeruginosa. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah perkataan atau salah ucap, kami mohon maaf. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan.